Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian kaum muslimin di mana saja berada, kita sebagai manusia yang terlahir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ard merupakan satu kebesaran yang diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka, ada senyum, ada tangis. Kadang kala dipuji, tapi pada suatu saat dicaci. Jadi jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup dunia ini. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan. Karena itu, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan 3 amalan baik yang kita singkat 3 Apa 3 amalan baik tersebut? Yang pertama, istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering ataupun tebal, tetap memperhatikan haram halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Nah, orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa tahyanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka melakukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu istikharah. Selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk pada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Tersebut dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan diucapkan sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Para pakar barangkali untuk saat-saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat. Kita akan memasrakkan istikharah dalam segala langkah kita agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi dan mohon ampunan kepada Allah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan baik secara individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan yang besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dan gemilang dengan penuh keridhaannya. Jadi agar kita tetap tegar dalam hidup ini, kita sekali lagi
harus mengamalkan 3 is tadi, yaitu istiqomah, istikharah, dan istighfar. Hal ini akan memberi kekuatan kepada kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih gemilang. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.